bahwasanya telah banyak modus tentang kepemilikan suatu aset. Ada yang ngaku sebagai pewaris maupun penuntas yang mengklaim bisa menyelesaikan dan mengurus urusan aset harta amanah Soekarno yang ada di perbankan dan gudang-gudang di berbagai negara. Sampai detik ini masih banyak kita temui dan kita dengar tentang siapapun dan dimanapun. Ada yang mengatasnamakan sebagai organisasi, komunitas, lembaga, bahkan mengatasnamakan delegasi negara. Dan yang justru aktivitas mereka telah menimbulkan polemik, kegaduhan, dan keresahan di kalangan masyarakat. Pada akhirnya banyak korban berjatuhan, baik secara moral maupun material, dikarenakan aktivitas pengurusan aset harta amanah itu memakan ongkos yang tidak sedikit, sedangkan ongkos sudahlah tentu dibebankan kepada mereka yang ikut atau tergabung ke dalam suatu kelompok paguyuban atau komunitas pemburu harta amanah. Baik itu harta amanah Soekarno atau harta amanah prasasti dan harta amanah dinasti kerajaan Nusantara terdahulu. Maka, para member atau para anggota sering diistilahkan juga dengan sponsor atau pendana. Menanggapi perihal kurban dana amanah, beliaunya Bunda Mayangsari telah hadir di studio dan beliaunya akan mengulas mengenai hal tersebut. Akhir-akhir ini semakin banyak modus penipuan yang mengatasnamakan penuntas, yang konon mereka bisa mengurus pencairan harta amanah atau dana amanah. Bahkan ada yang mengaku sebagai pemilik atau pewaris harta tersebut. Sekiranya apa tanggapan Bunda mengenai hal ini? Sampai detik saat ini itu masih banyak kita temui dan masih banyak kita dengar tentang siapapun orang dan dari manapun mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan kelompok, mengatasnamakan grup yang notabene di situ menyebut dengan kapasitas dan kualitasnya, bahwa bisa begini, bahwa bisa menyelesaikan, bahwa bisa merealisasi. Itu rasanya bukan cerita baru dan bukan hal yang baru. Bahkan di sini ini karena seperti itulah sehingga banyak menimbulkan masalah di masyarakat. Masyarakat percaya dan kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dengan harus membantu untuk ini, untuk itu, yang konon ceritanya itu akan bisa direalisasi, akan bisa diselesaikan. Sampai detik saat ini pun itu masih bullshit, karena tidak ada sakti kami lihat dari mereka-mereka yang sudah dilakukan. Apa bullshit? Hanya menimbulkan situasi jadi rame, jadi gaduh, karena belum ada sakti sama sekali. Apa sakti? Saksi dan bukti untuk menyelesaikan urusan itu sendiri. Jadi belum pernah kami tahu. Yang ada korban daripada pelaku ini, karena semuanya itu memakan ongkos dan biaya. Biayanya ke siapa dibebankan untuk mereka? Ya dari mereka-mereka istilahnya yang mendukung, mensupport masyarakat yang belum paham, siapapun atau yang kepingin istilahnya memburu, entah itu urusan pribadi, entah urusan kelompok dan segala macam. Dan akhirnya mereka yang jelas rugi itu di cerita akhirnya. Kalau di cerita awal mah sangat percaya bahwa ini bisa benar adanya, tapi setelahnya ya sudah, mau dibilang apa, mau cari hal baru. Pertanyaan yang kedua, adanya asumsi bahwa yang disampaikan Bunda ada hal yang seolah kontroversi atau keluar dari pakem. Ada juga sebagian masyarakat yang berasumsi kalau Bunda cuma cari perhatian, dan mereka beranggapan yang disampaikan Bunda tidak relevan dengan apa yang sedang terjadi di negeri ini. Menanggapi hal itu, sekiranya bagaimana pendapat Bunda? Kok masalah percaya dan tidak percaya itu tergantung kepada mereka.
Kalaupun bunda itu dibilang cari panggung, untuk apa? Kita bukan golongan orang yang seperti itu. Kalau ini cerita hoax itu mereka salah, karena ini benar adanya. Kenapa saya dibilang orang terlalu berani untuk ini? Saya rasa tidak. Ini hal biasa. Kenapa? Saya melakukan ini hanya sekedar meluruskan daripada permasalahan-permasalahan yang lalu-lalu yang sudah terjadi dan sempat menjadikan konflik di antara mereka. Contoh-contoh sudah banyak yang datang dan mengatakan telah terjadi begini begitu, telah banyak. Menyikapi hal demikian itulah jadi menarik untuk Bunda menyampaikan sesuatu sesuai dengan takaran dan porsi Bunda, sebatas pengetahuan Bunda. Karena apa ya, kita harus luruskan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh mereka itu banyak menyimpang daripada apa yang sebenarnya menurut apa yang ada di Bunda. Kalaupun Bunda itu ditanya harus takut, tidak, karena di sini Bunda tidak melakukan banyak hal yang istilahnya merugikan siapapun atau melanggar hukum, tidak. Dan ini suka dan tidak suka. Bagi yang suka didengarkan itu bagus, bagi yang tidak suka abaikan saja, tidak ada dipaksa. Tapi di sini nih, karena berkaitan dengan urusan yang keluarga Bunda, maka itulah Bunda bisa bercerita. Artinya siapapun orang dengan mengaku dan akuannya itu terserah saja, tidak salah, tidak disalahkan. Tapi satu hal, Bunda juga punya prinsip, Bunda juga punya pakem, Bunda juga punya sesuatu yang menjadi tanggung jawab sekarang ini keluarga besar Bunda. Nah, kenapa sih Bunda kok sampai nekat untuk meluruskan? Karena dengan semuanya laku yang terjadi itu membuat urusan Bunda ini terbengkalai. Salah satu contoh, bagaimana Bunda menyelesaikan amanah yang ada di Bunda? Kalau orang menganggap Bunda ini terus bagaimana merealisasi apa yang ada pada diri Bunda atau keluarga Bunda? Kalau semuanya orang sudah bilang itu hanya pansos untuk Bunda, bagaimana? Maka itu kan sekarang kita itu berpikir bijak. Bijak itu bagaimana? Iya ya, adakah yang sudah diini-itukan oleh kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang ini keberhasilan? Tidak toh. Karena semuanya ada aturan. Mungkin orang punya aturan sendiri, keluarga Bunda juga punya aturan sendiri. Dan kami tidak berani membelot daripada aturan yang sudah diberikan oleh keluarga besar kami. Saya rasa orang dengan versi yang berbeda-beda, dengan takaran dan porsi yang beda pula. Bunda pun juga demikian. Kalau memang ada yang berkeinginan mau tahu lebih jauh, rumah selalu terbuka, asal tujuannya benar. Kalaupun ada yang berniat untuk menyelesaikan, membuat sesuatu demi keluarga atau bilang rakyat bangsa ini, kenapa tidak? Karena ini bukan milikku, bukan punyaku kok. Ini punya orang banyak, haknya orang banyak, dan bukan haknya kelompok, apalagi pribadi. Kalaupun ada yang menyalahkan apa yang Bunda Bindang, ya terserah, tidak jadi masalah. Tentang konten ini kok berani-beraninya, monggo. Tapi Bunda sudah gugur kewajiban memberitahukan hal-hal yang sifatnya apa ya, kalau dibilang ini menjadi masalah umum di mana-mana dengan cerita banyak versi. Tapi sebenarnya hanya satu saja kesimpulannya.
Kalau memang benar, tunjukkan benarnya. Nah, kalau mau tahu keberadaan tentang apa yang saya cerita, silahkan. Kita sangat welcome kok. Asal tujuannya benar. Pertanyaan selanjutnya, untuk kedepannya mungkin bisa jadi akan semakin banyak orang-orang yang mendekati Bunda. Mereka ada yang sekedar bertanya, atau mereka orang-orang yang melakukan perburuan harta amanah atau dana amanah, memberikan dukungan kepada Bunda, dengan maksud supaya Bunda membantu mereka dalam melakukan pengurusan dana amanah. Dalam menanggapi hal itu, sekiranya bagaimana penjelasan Bunda? Bunda selalu terima bagi siapapun dari pihak manapun yang ingin tahu lebih jauh dan punya keinginan lebih mendalam untuk memahami tentang vlog-vlog yang sudah kita buat. Silahkan. Pintu selalu terbuka 24 jam per harinya. Tidak akan ditolak. Kalau mengenai orang-orang yang punya keinginan dengan tujuan dan maksud, kami sudah punya prinsip. Siapa dan harus bagaimana dan dibagaimanakan, kami sudah ada prinsip. Sudah menggarisbawahi. Kami sudah putuskan sekeluarga ini bahwa urusan ini tetap harus diselesaikan. Adapun kalau ada orang niatnya hanya sekedar saja, ya tidak menolak, monggo silahkan. Kalau untuk main-main juga monggo silahkan, tergantung. Nah, kalau kemudian nanti kita ketemu kepada yang serius dan punya kapasitas dan kualitas, itu mungkin hidayah dari Tuhan yang diberikan kepada keluarga Bunda. Kenapa tidak? Itu pasti diterima. Artinya bahwa Bunda membuka dialog kepada masyarakat yang mungkin ingin tahu mengenai apa yang menjadi statement Bunda selama ini, sehingga menjadi wawasan sebagai solusi bersama, atau cukup sekedar informasi saja. Ya, seperti itu juga bisa, tapi setidak-tidaknya masyarakat itu ngerti, dan setidak-tidaknya saudara-saudara kita yang sudah bergelut dalam urusan ini agar terbuka hatinya dan berpikir, kalau masih mau dilanjut monggo, kami selalu siap. Kalau memang mau berhenti, silahkan saja, itu sebagai keputusan privasi. Cuman kami di sini ini sangat berharap sekali dengan membuat konten seperti ini, itu supaya yang selama ini dibelokkan itu adalah pelurusan. Yang selama ini ada yang salah paham, menjadikan paham yang sebenar-benarnya lewat porsi dan takaran Bunda. Tapi ya kita juga seleksi, karena kami juga walaupun orang tua yang notabene tidak dikasih bahasa akademis, tidak dibekali dengan sekolah, kami insya Allah sangat paham kalau keinginan dan kemauan orang itu apa. Jadi kita selalu terbuka. Kami tidak merasa punya musuh, tidak punya rival, dan kita tidak mau menemui atau membahas. Kami tidak ada itu. Siapapun, tidak ada pilihan. Kalaupun nanti orang itu paham dengan kapasitas dan kualitasnya, Bunda akan dukung 1000% mendukungnya, bukan 100%. Kalau urusannya itu bisa mengklirkan ini.